Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau tidak ada akhlakul karimah, dia hambar, basi, tidak ada makna di depan dan di mata umat manusia. Maka Rasul Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shawabul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Jika kita membaca Al-Quran maupun hadisnya Rasulullah, maka sering sekali Rasulullah SAW atau juga Allah di dalam Al-Quran mengukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mana akhlak budi pekerti kita dengan sesama manusia. Ayat yang berbicara mengenai hal tersebut maupun hadis Rasulullah yang menjelaskan hal tadi banyak sekali bisa kita temukan di dalam berbagai kitab. Misalnya Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis sahih, akmalul mu'minina imanan ahsanahum khulqan. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya di sisi Allah bukanlah seorang mukmin yang paling banyak rakaat sholatnya menurut Rasulullah, bukanlah orang mukmin yang paling sering melakukan ibadah puasanya, bukan juga seorang mukmin yang paling sering mondar-mandir tiap tahun naik haji ataupun umrah. Tapi kata Rasulullah SAW di dalam hadis tadi, seorang mukmin yang paling sempurna imannya di sisi Allah, ahsanuhum khulqan, mereka yang budi pekertinya paling baik dengan sesama manusia. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, begitu juga saat Rasulullah SAW suatu hari menjelaskan di hadapan para sahabat siapa mereka yang dapat garansi ataupun jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Awalnya Rasulullah menjelaskan masalah iman,
La tadkhulul jannata hatta tu'minu, kata Rasulullah. Kalian itu tidak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab suci, dan tentunya juga beriman kepada qada dan qadar. Tapi kata Rasulullah kemudian, wala tu'minu hatta tahabbu, iman kalian itu tidak akan pernah sampai sempurna sampai kalian bisa saling mencintai sesama makhluk ciptaannya Allah. Maka oleh sebab itu kemudian Rasulullah beralih dari tema imaniyah menjadi tema akhlakiyah. Bukan lagi urusan akhirnya masalah iman, tetapi urusan akhirnya itu masalah akhlak. Maka sebab itulah Rasulullah SAW menawari kepada para sahabat kemudian, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, apakah kalian mau aku tunjukkan kepada kalian satu amalan, jika kalian mau melakukannya niscaya kalian akan saling dicintai dan mencintai. Maka Rasulullah SAW pun kemudian bersabda, afsus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara sesama kalian. Memberi salam itu bukan lagi urusan iman. Memberi salam itu urusan sapa menyapa, cuman diformalkan saja di dalam syariat kita menjadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan sapa menyapa itu urusan akhlak, basa-basi dalam kehidupan kita, tidak mesti assalamualaikum. Kita tanya tuhaba juga termasuk bahagian daripada wa idza quyitum bi tahiyatin. Kita tanya apa kabar saudara kita hari ini, bagaimana kesehatan dia, ya, tidak bermasam muka, selalu bermanis muka kepada orang, bahagian daripada akhlak. Memang awalnya Rasulullah SAW bercerita tentang iman, tapi akhir dari perjalanan iman itu sendiri sebenarnya akhlakul karimah. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, bahkan yang lebih menarik lagi, dalam salah satu hadis terceritakan kepada kita saat ada seorang sahabat Rasulullah banyak dosanya. Pokoknya semua perbuatan dosa yang belum kita lakukan hari ini sudah dikerjakan sama dia, kecuali satu, mungkin syirik kepada Allah. Maka sahabat ini pun kemudian datang mengakui iktiraf, yang dalam agama disebut dengan iktiraf, pengakuan dosa di hadapan baginda Rasulullah SAW. Sejenak Nabi Muhammad SAW terdiam. Wah, ternyata masih ada ini sahabatnya yang doyan ngerjain dosa, padahal Rasulullah SAW masih hidup di tengah-tengah mereka. Tapi sesaat kemudian pun Rasulullah SAW berkata, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tampuha, ikutilah semua perbuatan dosamu dengan perbuatan baikmu. Moga-moga perbuatan baikmu itu bisa menghapuskan dosa-dosa dari perbuatan dosamu. Nah, maka kemudian di akhir atau penghujung hadis itu Rasulullah SAW kembali menghimbau sahabat tadi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bersikap baiklah, beretitut dengan etitut yang sopan, yang ramah kepada umat manusia, siapapun dia yang kamu hadapi. Awalnya nasihat Rasulullah masalah takwa, tapi akhirnya Rasulullah SAW mengajak sahabat itu untuk punya akhlakul karimah. Maka di sini Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat subuh yang diberkati oleh Allah, kita jadi paham kenapa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kalau surganya itu hanya dipersembahkan kepada orang yang bertakwa,
ciri-ciri takwa yang disebut sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu tidak ada kaitan sama sekali dengan ibadah. Ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Nah, kata Allah, uiddat lil muttaqin, surga yang luasnya semesta langit dan bumi itu hanya dipersembahkan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa menurut Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada satupun tanda-tandanya itu banyak rakaat sholatnya, banyak puasanya, banyak hajinya, banyak umrohnya. Tidak ada, Bapak Ibu. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, itu yang pertama. Mereka yang selalu menafkahkan uangnya, hartanya, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Akhlak itu. Zakat itu salah satu atau mungkin juga satu-satunya bahagian daripada rukun Islam, tapi lebih kental nuansa hablum minan nasnya daripada hablum minallahnya. Jadi tidak ada urusan akhirnya, walaupun ketakwaan itu hanya dimengerti sama Allah, tapi ciri-cirinya itu pada akhlakul karimah. Yang pertama yang disebut sama Allah di dalam ayat tadi, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, mereka yang selalu mau menafkahkan hartanya, uangnya, fis sarra, dalam keadaan senang, wad dharra, maupun dalam keadaan susah. Dan yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu meredam rasa marahnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang seperti para nabi, para rasul itu nyaris nggak ada sifat temperamen sama mereka. Jadi selama sifat temperamental itu masih ada dalam diri seseorang, jauhlah orang itu dari sifat takwa. Kenapa? Salah satu cirinya kata Allah dalam Al-Quran, wal kadhiminal ghaidha, mereka yang mampu meredam rasa marah mereka, wal afina anin nas, dan mereka mudah sekali memaafkan orang-orang yang berdosa, yang bersalah kepada mereka. Maka Rasulullah SAW pada saat dulu ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, kita ini berbuat baik kan semestinya kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita saja. Tapi kata Rasulullah, tidak seperti itu. Orang baik itu bukan hanya mampu berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, tetapi juga kata Rasulullah, orang yang mampu berbuat baik kepada orang yang sudah jahat kepada kita. Fa'ahsin ila man asa'a ilaika. Nabi memerintahkan bahkan kalau bisa kamu itu buatlah baik kepada orang-orang yang jahat sama dirimu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para nabi, ya, para wali, ulama-ulama yang soleh itu tidak duduk sifat dendam sama diri mereka, karena mereka tahu betul dendam itu hanya akan menjadi penyumbat hubungan baik mereka dengan sesama umat manusia dan juga hubungan baik mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh manusia ini sebenarnya wasilah ataupun sarana untuk membuat diri mereka itu makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap semua orang mau baik sama kita, kita syukuri. Tetapi dalam kehidupan ini banyak sekali peristiwa yang di luar harapan kita. Jadi kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan terus berharap semua kejadian itu seperti yang kita pikirkan. Enggak, hakikatnya dunia itu pasti banyak peristiwa yang terjadi di luar harapan kita. Maka Imam Ibnu Athaillah dulu pernah berkata di dalam kitab hikamnya, la tastaghrib uku al-aqdar ma kunta fi hadhihi dar. Jangan merasa aneh jika masih selama hidup di dunia banyak peristiwa yang terjadi di luar harapan kita. Karena hakikat hidup dunia yang seperti itu. Maka oleh sebab itu yang mampu membuat kita tetap hidup damai, bahagia dalam kehidupan dunia apa? Mampu berdialog, ya, mampu menerima semua kenyataan meskipun kenyataan itu di luar dari harapan kita. Maka para ulama seperti cerita tadi, para nabi, Bapak Ibu tidak pernah naruh dendam.
walaupun mereka sudah pantas membalaskan dendam itu. Saya sering mengutip cerita Nabiullah Yusuf, keji sekali ya skenario yang dibuat oleh saudara-saudaranya Yusuf untuk menjauhkan beliau dari bapaknya Nabiullah Yakub alaihissalam. Gara-gara termakan api cemburu, akhirnya mereka buat skenario, buat persekongkolan untuk menjauhkan Nabiullah Yusuf dari bapaknya Yakub. Yusuf masih kecil, dicampakkan, dibuang ke dalam sumur tua, didalihkan kepada bapak mereka Yakub. Fa'akalahu dzi'bu. Kalau Nabiullah Yusuf itu sudah ditelan, sudah dimakan sama seekor serigala. Sebagai buktinya dibawa baju yang koyak, dilumuri darah, entah dari darah mana diambil. Kemudian Nabiullah Yusuf mendapatkan ujian bertubi-tubi, diambil sama pedagang Arab, dibawa ke Mesir, dijual di pasar budak, kemudian dibebaskan dari perbudakan oleh seorang wanita yang bernama Zulaikha, kena fitnah, kemudian masuk dalam penjara, padahal perbuatan dosa itu tidak pernah dia lakukan, fitnah, masuk ke dalam penjara. Fala bisa fisijini bid'asinin, kata Allah, masuk mendekam dalam penjara beberapa puluh tahun kemudian. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabiullah Yusuf pun diberikan anugerah sama Allah, mampu menakwil, menafsirkan mimpi raja, bebas dari penjara. Raja berkehendak memberikan anugerah kepada Nabiullah Yusuf. Qala innaka ladainal makinul amin. Hari ini kamu mendapatkan posisi terpujilah, apapun jabatan yang kau minta kami kasih. Nabiullah Yusuf berkata kepada rajanya, ij'alni ala khazainil ard, inni hafidun alim. Kalau engkau percaya, jadikanlah saya menteri yang akan mengelola keuangan di negara Mesir pada saat itu. Jadilah Nabiullah Yusuf menteri. Saudara-saudaranya di negeri Madian terjadi paceklik, terjadi musim kemarau. Mereka semua hijrah ke Mesir meminta bantuan, ketemu kembali dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Yusuf bukan sembarang orang, pejabat, punya kekuasaan, punya otoritas. Kalau dia suruh tangkap semua saudara-saudaranya itu bisa. Tetapi pada hari itu Nabiullah Yusuf alaihi salam ketika ketemu kembali dengan saudara-saudaranya, saat saudara-saudaranya itu mengakui telah berbuat dosa, qala qalu tallahi laqad asarakallahu alaina wa in kunna laqatiin. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajatmu tinggi sekali hari ini. Wa in kunna laqatiin. Kami dulu salah, sudah membuang dirimu jauh dari Bapak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seandainya Nabiullah Yusuf mau balas dendam itu sangat bisa hari itu, gampang sekali, mau ke pelaku juga, kan bisa itu kayak kita ya. Tapi itu nggak ada sifat itu sama seorang nabi. Nabiullah Yusuf dengan lapang hati, ya, dengan keikhlasan dan ketulusan jiwanya, kemudian berkata, qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celaan sama kalian, ya udah dosa diingat. Yaghfirullahu lakum, dosa-dosa kalian masa lalu itu diampuni semua sama Allah. Wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali itu menyebut salah satu yang menyebabkan penyumbat rizki utama manusia itu ketika ada sifat dendam di dalam diri manusia. Di dalam Babul Arzaq, Imam Al-Ghazali menyebut kalau ada sifat dendam dalam diri manusia, di saat itu rizkinya itu seret, tidak mudah, tidak barokah. Coba lihat sekarang Bapak Ibu, seandainya kita orang Indonesia masih dendam sama Belanda, mana mungkin pelatih kita Indonesia sekarang dari Belanda kan? Pemain sepak bola kita dari Belanda. Tak boleh ada dendam. Dan ciri-ciri orang baik itu salah satunya mudah memaafkan kesalahan orang, bisa mengendalikan emosinya, ya, dan senang menafkahkan hartanya, baik pada saat dia senang maupun pada saat dia susah.
Maka sebab itu kaum muslimin jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW saja manusia yang paling baik, manusia paripurna, maksum, yang dijaga sama Allah dengan wahyu, itu juga terkena hukum sosial. Jika Rasulullah SAW orang yang sangat bertakwa dengan Allah, tetapi tidak diikuti dengan akhlakul karimah, maka orang-orang pada lari dari Rasulullah SAW. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran meminta Rasulullah untuk bersikap santun, tidak kasar, tidak keras hati. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka dengan curahan rahmat dari Allah wahai Muhammad, bersikap lemah lembutlah kepada umatmu. Walaupun tafaddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, seandainya itu kamu orangnya kasar, keras hati, lan faddu min haulik, meskipun kamu utusan Allah, orang-orang pada lari darimu, akan menjauh dari Rasulullah. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, sebetapa hebatnya manusia, sebanyak apapun ilmu yang dia miliki, sebesar apapun kekuasaan yang dia punyai, kalau tidak ada akhlakul karimah, dia hambar, basi, tidak ada makna di depan dan di mata umat manusia. Maka Rasulullah SAW diwanti-wanti sama Allah, yang membuat kamu hebat di depan manusia itu bukanlah ilmumu, bukanlah kedekatanmu dengan Allah, tetapi yang nampak menjadi kamu hebat di depan manusia itu akhlak karimahmu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala minta kepada Rasulullah, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, seandainya kamu bersikap kasar, keras hatimu, lan faddu min haulik, orang-orang pasti akan menjauh semua darimu Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, pernah suatu hari Imam Bayazid, nama lainnya orang Arab menyebutnya Abu Yazid Al-Bustami, tapi di Turki beliau dikenal dengan sebutan nama Bayazid, didatangi oleh muridnya. Muridnya ini perfect ibadahnya, tapi rezekinya seret, susah. Ya, kalau orang pergi ke pasar, dia pergi ke masjid. Orang tidur di tengah malam, dia sholat tahajud. Orang makan minum di siang hari, dia puasa. Tapi rezekinya seret, susah. Minta nasihat kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami. Imam Abu Yazid pada saat kedatangan murid seperti ini, yang dinasehatinya bukan banyak-banyak istighfar, banyak-banyaklah kamu istighfar, banyak-banyaklah amalan wirid ini, enggak seperti itu. Apa kata beliau kepada muridnya? Perbaikilah tampilan luarmu, ceriakanlah wajahmu, tingkatkan kualitas akhlakmu, maka rezekimu akan datang dengan sendirinya kepada dirimu. Kaum muslimin jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kalau yang namanya rizki untuk kita temukan itu butuh ilmu, kata Imam Al-Ghazali. Tetapi agar pintu rizki itu tetap terbuka kepada kita, itu urusannya bukan lagi ilmu, tetapi itu urusannya attitude, akhlak, bukan lagi masalah ilmu. Untuk pertama sekali agar pintu rizki itu terbuka buat kita, ya kita butuh menunjukkan skill, butuh menunjukkan kemampuan, butuh menunjukkan kapasitas siapa kita, apa yang kita miliki, apa yang kita bisa, harus. Tetapi agar pintu rizki itu terus terbuka buat kita, itu bukan lagi urusan ilmu. Banyak sekali orang yang punya ilmu akhirnya jatuh gara-gara tidak punya akhlak ataupun attitude. Saya di sekitar tahun 2014-2015 kebetulan pembimbing disertasi saya orang Yogyakarta. Nah, pergilah saya ke Yogyakarta lebih kurang tinggal 3 bulan. Kebetulan adik saya juga kuliah di Yogyakarta, tinggal di kosan adik saya di daerah Kaliurang. Di situ kebetulan adik saya punya teman, sama-sama anak Aceh, pemain sepak bola profesional. Nah,
dikontrak sama klub PSIM Yogyakarta pada saat itu. Usia muda 20-an tahun, tapi gajinya miliaran. Skill main bolanya hebat, ya, pinter, kuat. Tetapi anak ini kagok, muda-muda sudah punya duit miliaran, kagok. Attitude-nya ndak ada, ya, tidur suka-suka dia, makan suka-suka dia. Pemain sepak bola kan nggak bisa seperti itu. Pemain sepak bola profesional itu sudah harus menjaga kondisi badannya, kondisi fisiknya, cara pola makannya, nggak boleh sembarangan. Akhirnya apa yang terjadi? Karir sepak bola dia berakhir usia 27 tahun. Sedikit-dikit cedera, main dikit cedera. Maka tertutup rezekinya. Kenapa? Karena nggak punya attitude. Memang untuk membuka pintu rezeki kita butuh ilmu, tetapi agar pintu rezeki itu terus terbuka buat kita, bukan lagi urusan ilmu, tetapi itu urusan attitude ataupun akhlakul karimah. Maka oleh sebab itu kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, Imam Syafi'i dulu pernah berkata mengenai akhlak ini, yang menjadi penentu akhir dari kehidupan kita itu akhirnya bukan lagi tampilan luar fisik, juga bukan ilmu, tetapi akhlak. Kata Imam Syafi'i, bidayatukum yukrimukum qablal julus. Kalau yang membuat kita terhormat sebelum kita duduk di satu meja itu pakaian. Ya, orang pasti akan melihat pakaian kita. Kalau pakaian kita bagus, orang akan hormat daripada kalau pakaian kita tidak bagus. Tetapi setelah kita duduk di satu meja, yang membuat kita mulia itu bukan lagi masalah pakaian. Wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Setelah kita duduk dalam satu majelis, yang membuat kita terhormat itu bukan lagi masalah outfit, tetapi masalah ilmu. Apa yang kita omongkan, benar atau ngawur, di situ ukurannya. Tetapi kata Imam Syafi'i, wa adabukum wa akhlaqukum yukrimukum qabla wada'jal julus. Akhlak dan attitude kamulah itu yang akan membuat kamu mulia di depan mata manusia, baik sebelum maupun sesudah kamu duduk dalam satu majelis. Dan kita menyaksikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali orang pintar akhirnya jatuh nista dalam pandangan umat manusia gara-gara salah menjaga attitude dan akhlaknya. Moga-moga dengan pertemuan seperti ini makin membuat kita komitmen untuk menjaga akhlakul karimah kita, karena memang standar ukuran iman itu dinilai sama Allah bukan dari banyaknya ibadah yang kita laksanakan, tetapi dari sejauh mana kita mampu menjaga akhlakul karimah dengan sesama manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني
وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم: طوبى للمخلصين. أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآلف، إن قيل إن قاد، وإن أليق على صخرة استناق، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك. الإنابة. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا، واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهديين. واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك، وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقظة ومناما بقدرتك يا رب العالمين. اللهم امن علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم. اللهم إنا نسألك بنور النبي الكريم وبسر النبي الكريم وبحرمة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد.